Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi. Baik anak-anak, sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Baik anak hebat, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Berikut beberapa contoh perubahan energi. Yang pertama, matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya, lalu diubah menjadi energi listrik. Contoh dari perubahan energi matahari yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau kita sebut PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya mengandalkan matahari sebagai sumber listriknya. Perubahan bentuk energi yang kedua yaitu energi air. Air bisa dimanfaatkan atau dirubah bentuk menjadi listrik. Contoh pemanfaatannya yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan air dari bendungan. Aliran air yang berasal dari bendungan akan memutarkan turbin sehingga turbin menghasilkan energi listrik. Perubahan bentuk energi yang ketiga yaitu angin. Angin menghasilkan energi gerak. Energi gerak menghasilkan energi listrik. Hasilnya yaitu pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Bayu atau angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang sangat besar. PLTB dioperasikan dengan menggunakan turbin atau kincir angin sebagai generator. Perubahan bentuk energi yang keempat yaitu listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Energi listrik dapat diubah menjadi beberapa energi yang lain sesuai kebutuhan manusia. Berikut contoh perubahan energi listrik. Perubahan bentuk energi yang kelima yaitu kimia. Energi kimia dapat diubah menjadi bentuk energi lain melalui reaksi kimia. Contohnya pada baterai dan makanan. Makanan yang singgah di mulut, meluncur lewat kerongkongan, lalu berenang di lambung dan menuju ke usus. Banyak reaksi kimia yang menemaninya hingga menghasilkan energi gerak untuk kita beraktivitas. Nah anak-anak, selanjutnya silahkan kalian amati bagan berikut. Bagan tersebut merupakan sebuah teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang suatu petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Nah, dalam bagan ini terdapat petunjuk untuk menghemat air. Teks petunjuk dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah, disajikan secara berurutan, dan bahasa yang digunakan jelas serta mudah dipahami. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di dinding. Poster menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik beserta contoh posternya. Ingat ya anak hebat, selain kita berhak untuk memanfaatkan sumber energi yang ada di bumi ini, kita juga memiliki kewajiban untuk menghematnya. Berikut kewajiban dalam menghemat energi. Tahukah kalian bahwa Indonesia terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki tanah paling subur? Berbagai macam sumber daya alam dapat kita temui di negara kita tercinta ini.
Berikut Ibu jelaskan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Potensi sumber daya alam yang pertama yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah Indonesia sudah sangat dikenal oleh masyarakat dunia. Berikut beberapa macam rempah-rempah yang ada di Indonesia beserta pemanfaatannya, seperti kunyit, cengkih, pala, lada, dan kayu manis. Selain rempah-rempah, potensi sumber daya alam Indonesia berupa hasil hutan. Indonesia dikenal dengan jenis hutan tropis. Indonesia juga dikenal memiliki hutan yang luas. Berikut beberapa hasil hutan yang ada di Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia yang ketiga yaitu batu bara. Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya melimpah di Indonesia. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang mengendap selama berjuta-juta tahun. Berikut beberapa contoh pemanfaatan batu bara. Dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, tak lupa kita juga memiliki kewajiban menghemat sumber daya alam tersebut. Berikut beberapa kewajiban dalam menghemat sumber daya alam. Setelah mengetahui berbagai potensi yang ada di Indonesia, tentunya kita patut bersyukur dan bangga karena sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Hal ini bisa kita lakukan dengan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Suku